Misteri tumpukan karung limbah medis yang dibuang sembarangan di Tenjo dan Cigudeg, Kabupaten Bogor akhirnya terungkap. Limbah berupa alat pelindung diri, masker, dan sejenisnya itu ternyata milik salah satu hotel di Tangerang. Kasus ini bermula saat ditemukannya puluhan karung limbah medis pada tanggal 3 dan 4 Februari. Limbah yang termasuk kategori bahan beracun berbahaya ini ditemukan di lahan kosong di Kecamatan Tenjo dan di area perkebunan sawit di Kecamatan Cigudeg. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa limbah medis tersebut berasal dari salah satu hotel di Tangerang. Hotel tersebut bekerjasama dengan Pemkot Tangerang sebagai tempat isolasi untuk menampung pasien COVID. Setelah melakukan penyelidikan, polisi akhirnya menangkap dua pelaku berinisial M dan PI. Keduanya merupakan sopir dan pengelola laundry. Yogi Faisal, Metropolitan TV melaporkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Hari ini kita melaksanakan kegiatan konferensi pers terkait dengan tindak pidana pengelolaan sampah dan juga limbah berbahaya. Ini diawali dari adanya laporan polisi yang didapati di Polsek Parung Panjang dan juga Cigudeg di tanggal 3 Februari 2021. Dari awal tersebut diketahui ada laporan masyarakat bahwasanya terdapat limbah dan sampah berbahaya, sampah spesifik dan juga limbah medis di daerah Cigudeg dan juga Kecamatan Tenjo. Kemudian dari situ kita melaksanakan penyelidikan, mengecek lokasi dan penyelidikan terkait dengan adanya kejadian tersebut, sampah tersebut. Dari hasil penyelidikan kita dapati keterangan bahwasannya sampah ini didapat dari salah satu tempat atau hotel yang dijadikan tempat isolasi bagi OTG. Dijadikan tempat isolasi di pemerintah kota Tangerang, di daerah Tangerang. Hotel dengan inisial BPH ini ada kerjasama MOU dengan Pemkot Tangerang di 29 Desember 2020 sebagai tempat isolasi pasien COVID-19 di kota Tangerang. Untuk termin kerjasamanya selama 14 hari dan ini dimulai dari tanggal 1 Januari 2021 hingga 14 Januari, kemudian diperpanjang lagi 14 hari kemudian dari 14 sampai dengan 28, kemudian diperpanjang lagi termin yang ketiganya yaitu dari 28 hingga 11 Februari. Dari kerjasama tersebut sudah dilaksanakan pelaksanaan isolasi oleh pemerintah kota Tangerang, kemudian masukkan ke tempat isolasi ini, salah satu hotel, BPH Hotel ini, hotel BPH di daerah kota Tangerang. Ini dengan faxnya 113 orang dengan target dalam setiap termin ini 830 juta, sehingga satu orangnya sekitar 500 ribuan. Per hari 500 ribu. Nah, dari termin tersebut, dari pelaksanaan isolasi tersebut tentunya banyak sampah-sampah medis, sampah-sampah spesifik dan juga bahan limbah yang tadi limbah ketiganya. Kemudian dari pihak hotel bekerjasama dengan PT AP untuk pengelolaan limbah ini, nah, dengan kesepakatan bersama dan juga budgetnya 10 juta tiap kali pengambilan. Pengambilan pertama sudah dimulai dari tanggal 21, PT AP mengambil, kemudian dikelola lagi dengan PT bersama dengan PT yang lain untuk pengelolaan limbahnya. Kemudian yang kedua tanggal 23 juga diambil lagi pengambilan sampah lagi. Pertama 21 ini seberat 300 kg, kemudian yang kedua di tanggal 23 ini seberat 400 kg diambil dengan budget itu tadi. Kemudian karyawan PT AP ini memposting bahwasanya ini masih ada sampah spesifik tersebut, sampah spesifik berupa sampah medis dan juga limbah ketiganya tersebut, limbah medisnya masih ada, sehingga dari pihak PT AP maupun kepada hotel ini kapan untuk diambil kembali. Tapi dari pihak hotel karena alasan tingginya kos pelaksanaan pengelolaan limbah tersebut
mereka tanpa sepengetahuan PT AP melakukan kerjasama lagi untuk pengelolaan limbah ini terhadap salah satu laundry. Ini hanya laundry, bukan perusahaan pengelola limbah, tapi laundry untuk mengelola limbah ini tadi, untuk membuang limbah, untuk membuang limbah medis ini atau sampah spesifik berupa sampah medis ini. Nah, kemudian diambillah setelah terjadi kerjasama dengan kosnya 1 juta per sekali angkut dengan dua tertutup mobil kos dengan kos 1 juta, sehingga marginnya sangat tinggi, 9 juta sendiri. Jadi mereka mengambil langkah itu. Pengambilan pertama tanggal 25 itu diambil, 25 Januari diambil pertama, dibuanglah, tidak diolah tetapi dibuang di Cigodah di lahan sawit itu. Kemudian balik lagi untuk ke sini. Kemudian pengambilan yang kedua tanggal 27 Februari diambil, dibuang di Kecamatan Tenjo. Kemudian pengambilan yang ketiga tanggal 2 Februari diambil, kemudian dibuang lagi di Cigodas. Jadi kemudian diketahui oleh warga tanggal 3 diketahui oleh warga adanya sampah medis ini, sampah spesifik berupa sampah medis ini. Dan dilakukan penyidikan dan didapati tersangka MD dan tersangka PI ini kita dapat sebagai driver ya, dan juga pengelola laundry ini kita tangkap. Kemudian kita amankan juga barang bukti berupa 2 box mobil di belakang itu, kemudian 2 tersangka, kemudian 60 plastik warna kuning berisi limbah sampah medis itu di Cigodah, kemudian 60 kantong berwarna kuning berisi sampah medis di Tenjo. Kemudian atas sampah-sampah tersebut kita lakukan pemusnahan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Ini untuk maksudnya kita dokumentasikan karena memang ini rawan, barang buktinya ini rawan, sehingga kita dokumentasikan saja untuk pelaksanaan, tidak kita lakukan kesulitan. Penyisihan ya, kita lakukan penyisihan, langsung kita musnahkan ya, karena ini bahan berbahaya, sampah medis, dan takutnya ini ada bekas yang dipakai oleh pasien COVID sehingga sangat berbahaya. Ini kita lakukan dokumentasi dan kita lakukan PA pengambilan dokumentasinya, ya, tetap PA pemusnahannya. Itu yang terjadi atas kejadian tersebut. Kita kenakan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun maksimal 10 tahun dengan denda minimal 100 juta maksimalnya 5 miliar. Kemudian kita tunjukkan juga dengan undang-undang terkait dengan limbah, terkait dengan lingkungan hidup, jadi pasal 104 untuk pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ya, dengan ancaman hukuman 3 tahun dan juga denda maksimal 3 miliar. Terima kasih. Itu motifnya apa? Ya, mereka mencari lahan yang bisa untuk dijangkau. Karena kan kita lihat itu tempatnya pertama di kebun sawit ya, kebun sawit di Cibudik itu kan pertama luas, terus jarang lewat sana. Jadi dan itu satu jalur kan ini antara Tenjo dengan yang di Cibudik itu kan satu jalur. Mereka langsung di sana. Termasuk juga di Tenjo. Ini inisiatif dari sopirnya atau memang diperintah sama pihak laundry? Yang pasti sudah ada kerjasama ya antara hotel dengan pihak laundry ini. Ya, sudah ada kerjasama dan hotel yang tahu bahwasanya ini bukan perusahaan ataupun perusahaan pengelola limbah, tetapi tahu ini adalah laundry. Jadi yang mengambil laundry di hotel ini. Jadi pasien COVID ini perusahaan ini yang mengambil laundry di hotel tersebut. Berarti akan jadi tersangka juga dong, ya hotel itu. Kita proses semuanya. Termasuk pemilik laundry-nya kan? Kenapa? Pemilik laundry juga. Iya. Nanti akan kita proses semuanya. Ini masih berkembang, masih kita kembangkan juga dari pihak hotel maupun dari pihak laundry-nya yang lainnya masih kita kejar lagi. Penugasan dua tersangka itu siapa saja? Tersangka ini dari laundry.
Iya, dari sopirnya, ya, dari laundry. Inisial laundry-nya dah? Kenapa? Inisial nama laundry-nya? AS ya. Nanti akan kita kita proses lagi, berdalam lagi, baik dari hotel besok ya. Besok hotel akan kita periksa, masih kita proses dan juga akan kita kembangkan lagi siapa-siapa yang terkait. Mungkin dari kenapa kok tutup, Iya. supaya butuh penghematan biaya itu kan juga perlu kita cek lagi. Jadi Apa pelaku yang utamanya terjadi. belum ditentukan ya, Dan? Dari Ini apa, dari sudah laundry, pelaku. apa dari hotel? Ya, ini kan kalau pembuangan ini kan berarti kan pelaku utamanya adalah dari laundry. Karena dia lah yang membuang ini, membuang sampah ini. Nah, pelakunya adalah laundry ini. Baru nanti kita kembangkan lagi ke tersangka-tersangka yang lain. Status kedua tersangka dan supir atau apa dan? Ya, mereka kan satu kesatuan. Mereka satu kesatuan untuk melaksanakan pembuangan sampah ini. Dan ini kan rombongan tanggal 3. Mereka ditangkap tanggal berapa dan mereka kabur kemana aja dan? Ditangkapnya di mana gitu? Oh iya. Oke, untuk tersangka kita lakukan penangkapan tanggal 6 dan dilakukan penangkapannya di Jakarta. Ya, untuk yang lain akan kita kejar. Nanti akan kita koordinasikan ke sana. Sudah ada upaya berapa tidak 800 sekian itu kan, dan pembayarannya berapa tidak, kenapa kok sampai, karena gini, hotel dengan biaya ataupun pendapatan 830 juta per 14 hari itu sudah untung sekali, dan itu kalau kita bongkar lagi, mungkin selama satu bulan mungkin itu belum tentu mereka dapat segitu, jadi sebenarnya sudah untung. Nah ini mungkin bisa menjadi bahan pembahasan lagi, penonton lagi. Sudah ada upaya Iya, masih. jadi Pemanggilan sudah dilakukan? PPH tadi, PPH ada. Bintang 4. Ya, oke? Ya. Dan itu full loh bintangnya, apa namanya? 113 itu sudah memang jumlah kamar 113 itu. Bukannya harusnya ini kan apa namanya sesuai apa PSBB misalnya PPKM harus 60%. Ini kan orang isolasi semua. Nanti kalau kurang tambah lagi. Ini tempat tempat tidurnya ini kan harus sama-sama. Kalau sampai mau. dan izin Oke ya. sebelumnya pihak laundry ini sebetulnya memang sudah ada kerjasama untuk penegasan pengambil Iya. Laundry, iya. di rumah sakit Iya, itu. betul. Cuma ini tambahan. Iya, bukan tambahan. Oh ya, mungkin tambahan ya. Bisa dibilang tambahan. Karena sebenarnya bukan keahlian dia untuk mengolah limbah. Pihak hotel juga sebetulnya tahu betul siapa dia. Sebetulnya dia tahu bahwa dia laundry. Sebelumnya sudah kerjasamanya itu kan 500.000 per pack satu orang itu mulai dari dapat makannya 3 kali sehari, kemudian laundry, kamar, gitu. Jadi sudah, dan yang mengambil laundrynya ya dari mereka ini, jadi sudah tahu dari awal. Makanya dengan kesengajaannya Untuk kesengajaan berarti. Antara hotel dan gym. Iya. Sudah ada upaya pemanggilan dari pihak hotel? Iya, sudah kita panggil. Nah, Sudah diminta keterangan? belum. Sudah kita jadwalkan pemanggilan terhadap hotel ini hari Kamis ya. Total yang sudah diperiksa berapa orang? Total 10 pastinya. 10 orang. Oke ya. Dek,